الفاتحة لن يأتي القبول التام من كل سلمة مرسل الشام ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلفنا صالح وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وثم إلى أرواح خصوص مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب محمد بن علي بن عمر علي بن رسوله وفروعه وثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا في الدين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة لأرواح والدي وأمة خاصة وأمة المسلمين كافة أما بأن الله الكريم يبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه وعنكم قال رضي الله عنه وكان عمر بن عبد العزيز يقول قيد النعمة بالشكر لله وكان عمر بن عبد العزيز يقول قيد النعمة بالشكر لله وكان عمر بن عبد العزيز dan adalah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz Khalifah yaqulu beliau berkata qaidun ni'amah ikatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat bisyukri lillahi dengan bersyukur kepada Allah. Jadi ini masih kuncinya rezeki dan sebab-sebabnya kaya. Yakni kunciannya pertama takwa dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, kemudian syukur. Ini syukur. Wa qala al-Hasanu dan berkata Sayyidina Hasan, innallaha la yumatti'u bin ni'mati ma syaa. Fa idza lam yushkar qallabaha alaihim adaban. Innallaha sesungguhnya Allah la yumatti'u bin ni'mati memberi kenikmatan bin ni'mati dengan kenikmatan masya'a apa-apa yang Allah kehendaki. Fa idza lam yushkar maka apabila tidak disyukuri qallabaha maka Allah membalikkan nikmat itu. Ay qallaballahu ni'mah. Allah balikin nikmat itu alaihim atas mereka azaban menjadi azab. Tadinya nikmat jadi azab. Kenapa? Karena kagak mau syukur. Kita hidup syukurin aja. Apa-apa syukur. Ya, yang penting bersyukur. Dapat dikit syukur, dapat banyak apalagi ya syukur. Waqala Muhammadu bin Idrisa, harusnya kalau ada ibn habis ibn aja itu jatuhnya mudhof ilaih, tapi karena Idris itu kan ada nama Nabi Idris ya. Nama Nabi itu selain yang terhimpun dalam kalimat sun samlahu, maka itu berarti
ghairu munsharif. Hanya pada kalimat sun samlahu. Sod soleh, solihun, solihan, solihin. Nun, nuhun, nuhin, nuhan, boleh ada tanwinnya. Syamlahu shin, suaibun, suaibin, atau syithun, syithin, ya, Nabi Syith. Terus samlahu mim, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Lam, lut, lutun, lutpon, lutin. Lam, samlahu, hud, hudun, hudan, hudin. Ya, itu pakai tanwin, selebihnya kagak. Selebihnya kayak Nabi Idris, berarti nggak bahasa Idrisun, nggak boleh. Maka nggak bisa dibaca Muhammadun Idrisin, ya, tapi Idrisa. Gitu kayak Romadona, Romadona, nggak bisa Ramadonan, Ramadonun, Ramadonin, ya. Ramadona. Kecuali idopah lagi baru bisa jatuh ya. Jadi Idrisi, kayak Ramadoni hadi sanati. Dan berkata Muhammad ibn Idris, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, yurwa an aliyin annahu qala li rajulin min hamdana. Sama tuh min hamdanin, nggak bisa dia kata demi min hamdana karena ada alif menun di belakang di rumun sharif. Inna ni'mata mausulatun bisyukri mu'allakun bil mazidi. Wa huma makrunani fi qardin. Falan yang kotia nggak usah dibaca pakai tajwid. Falan yang kotia mazidu, ya. Falan yang koti al mazidu minallahi hatta yang koti asyukru minal abdi. Yurwa diriwayatkan an aliyin dari Ali annahu qala bahwasanya beliau berkata. Muhammad bin Idrisnya Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris yang lain. Tapi biasanya kalau jarang gitu ya, laqabnya nggak disebut kalau Imam Syafi'i. Biasanya kan qala Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali annahu bahwasanya qala beliau berkata li rajulin kepada seseorang min Hamdana dari kota Hamdan. Inna ni'mata mausulatun. Sesungguhnya nikmat itu adalah mausulah, bersambung. Maksudnya khabar ina, mausulatun. Bisyukri dengan syukur. Jadi nikmat itu bersambung atau tersambung dengan syukur. Mu'allakun bil mazidi dan terkait dengan mu'allakun bil mazidi yang berkait dengan tambahannya. Jadi nikmat itu tersambung dengan kesyukuran dan dia berkait dengan tambahannya. Kalau makin syukur makin nambah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur ntar Allah tambahin. Wa huma makrunani dan keduanya itu makrunani beriringan fi qarnin dalam satu iringan atau satu rangkaian. Jadi tambahan dengan kesyukuran itu beriringan. Makin syukur makin nambah gitu gampangnya ya. Falan yanqati al mazidu maka tidaklah putus tambahan itu minallahi dari Allah hatta yanqati asyukru sehingga terputus kesyukuran minal abdi dari hamba. Jadi apabila tuh hamba putus rasa syukurnya, maka putus pula tambahan nikmatnya. Maka bersyukur, jangan ngeluh. Dapat orderan banyak, syukurin. Jangan mengeluh. Girang, alhamdulillah dapat orderan banyak. Jangan, ya Allah, orderan banyak, mana mau lebaran lagi, repot ini. Lah,
Giliran dikasih orderan sepi ngeluh, orderan banyak ngeluh juga. Maunya apaan? Ya, nggak dapat orderan puyeng lagi. Ya, kayak udah nikmatin aja, ada alhamdulillah syukuri gitu. Dapat orderan banyak alhamdulillah. Sama Ustadz begitu juga, syukur kona'ah, dapat jadwal udah, nggak dapat jadwal jangan minta. Dapat jangan minta. Saya kagak ngisi sono ini. Mintalah gitu ya sekali gitu, 2 kali gitu. Ya, kan main. Ada kayak begitu tuh. Mau ngapain coba? Biar punya muruah gitu, biar punya muruah. Kita kalau udah apalagi udah diustatin orang, biar punya muruah. Enggak ya udah biarin, nunggu dia yang minta, dia nggak minta ya udah gitu. Jangan sampai kita minta, mau ngapain kita minta, naudzubillah. Karena ini sebulanan kagak ada nih sih, barang 2 aja apa 1 gitu. Ya Allah, udah Ramadan apa namanya, biar kitanya yang muruah, ngaji biar bener, jadi orang yang butuh bukan kita yang butuh. Kalau udah begitu nyari apaan udah, kalau minta begitu nyari apaan berarti udah lain udah. Iya udah lain, dan kagak enak juga. Wah sono nih kutuk-kutuk datang, aduh Ustadz yang punya jadwal juga di situ, yang kutuk-kutuk datang juga. Ya kan yang kasihin pengurus, nyiapin di atas 1 jadi 2. Ya udah dah Ustadz Anda ceramah yang ngimamin, kita kan jadi ntar udah kita dapat jadwal berangkat kayak udah gitu. Asalisu yang ketiga nih, Al-Qur'anu itu mah jelas ya, kurang titik itu. Nah, al-swab Al-Qur'anu. Oh, kan sampai hal yang sekecil ini yang umum masih ini nih, salah ketik apa salah tulis penerbit ya, salah cetak. Al-Qur'anu yang ketiga tuh Quran. Min mafatihir rizki qiraatul Qur'anil Karim wal iksaru minhu. Fafil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dahu wala ghina dunahu. Min mafatihi rizki, termasuk daripada kunci rezeki, qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Baca Quran, rezeki kebuka deh. Ya. Kemarin apa? Kunci sukses cuma 1. Cuma ketinggalan, naruhnya lupa. Jadi kagak dapat tuh kunci, nggak sukses-sukses. Jadi kuncinya rezeki qiraatul Qur'anil Karim, ya, di antaranya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Wal iksaru minhu dan memperbanyak daripadanya, yakni daripada membaca ayat Quran. Udah enggak apa-apa, ntar yang lain gerah. Sian. Fafil hadisi, di dalam maka ada di dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Namanya beliau Abdurrahman bin Sakhr menurut mayoritas ulama. Abdurrahman ibn Sakhr. Dipanggil Abu Hurairah, Abu bapak Hurairah kucing perempuan, ada tamar butonya, anak kucing. Jadi dipanggil bapaknya kucing. Kenapa? Karena demen banget sama kucing. Sampai kucing digantongin di gamis. Iya. Nah, kalau kita jangan. Ya. Kucing itu kalau bulunya terpisah najis. Baru kata kotoran, bulunya kepisah, nyangkut di baju kita lah najis tuh. Najis. Makanya kalau kucing masuk musola, masuk masjid, usir. Jangan dibiarin. Biar makhluk Allah dia. Kita kasih enggak. Ntar ibadah kita rusak. Keluarin, kalau ngasih makan di luar aja gitu. Jangan kucing dalam dikasih umpan. Ntar bulunya kemana-mana gitu. Ya, kali menajisi namanya. Akhirnya orang sholat basah, wudu, injak bulu kucing, nempel di kakinya, lah kagak sah. Itu baik.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-Qur'anu ghinan. Quran itu adalah kekayaan. Boleh begitu dong. La faqra ba'dahu. Tidaklah ada kefakiran setelahnya. Wala ghina dunahu. Dan tidak pula ada kekayaan tanpanya. Gitu. Kunci aja nih jendelanya. Gembok, engsel pakai kunci Inggris ya. Wala ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpanya. Wa min hadisi Anasin radhiyallahu anhu, dan daripada hadis sahabat Anas radhiyallahu anhu, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau Imam Mazhab, Imam Malik bin Anas. Gitu ya. Ini sahabat Anas bin Malik yang beliau itu ngabdi sama Nabi 10 tahun. Ngabdi 10 tahun. Jadi luar biasa. Jadi khodim daripada Rasulullah. Jadi wajar orang-orang soleh, ya para guru, ada yang bakti gitu ya. Ada ngabdi dia ngurusin rumah gurunya dah tahun-tahun, ntar ada lagi, dia nggak ada lagi. Emang itu udah jadi ada tradisi gitu ya. Ada yang siap orang-orang yang mengabdi seperti itu. Maka kalau zaman sekarang Ramadan rada susah, rada berat gitu. Abdi sama guru di sama ulama gitu, di rumah ulama bener-bener ada susah kayaknya sekarang. Nah, sahabat Anas tuh 10 tahun dan beliau dapat doa dari Nabi. Umurnya panjang, anaknya banyak. Jadi turunan beliau tuh, anda lupa ya, kurang lebih tuh hampir 100. Sama cucu, anak sama cucu, jumlahnya hampir 100. Banyak banget. Umurnya panjang. Lupa. Pokoknya banyak, luar biasa dapat doa dari Nabi. Annal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'anu yaksuru khairuhu wal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu. Annal baital ladzi, bahwasanya rumah yang yuqra'u fihi al-Qur'anu, dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, yaksuru, niscaya banyaklah khairuhu, kebaikannya. Wal baital ladzi, kena atau kepada baita yang atas tuh ada anak. Wal baital ladzi, dan rumah yang la yuqra'u fihil Qur'anu, tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, yaqillu khairuhu, dikitlah kebaikannya. Jadi baca Quran, kata Yasin dan lain-lain. Ya syukur-syukur Quran udah. Mau sehari sejuz, sehari ya berapa gitu, emang kalau bisa dibaca gitu ya. Nggak usah muluk-muluk dah, one day one ain, nggak usah one day one juz, sehari seain aja, ya, enak banget udah. Wa ilaika akhi al-qari'a, wa ilaika ya akhi gitu ya, ya-nya dibuang harfu nidanya. Jadi akhi itu jadi munada mudhof, akho ya, akho munada mudhof wa huwa akho munada wa huwa mudhof, al ya'u mudhofun ilai. Jadi akhi al qari'a itu jadi naat daripada akho. Akhi al qari'a, makanya bacanya begitu, bukan al qari'i. Karena akhi qari'i, ya, tapi akhi qari'a karena asalnya akho i gitu ya. Akho i. Jadi kan nggak bisa begitu. Jadi akhi. Wa ilaika akhil qari'a bi ba'di suwari wal ayati allati
Warada an qira'ataha sababun. Ini lala sok kelebihan alif nih. Kurang asik kalau sababul sababun li jalbir rizqi. Jadi lala sok kelebihan alif. Di al jalbi itu enggak al jalbi, li jalbi. Enggak ada alifnya. Li jalbir rizqi wa husulil ghina. Jadi lebih munasabah kalimat. Wa ilaika akhi, dan untukmu wahai saudaraku, al-qari'a, yang doyan baca, bi ba'di suwari, dengan sebagian surah, wal ayati, wali ayati, dan juga bagi ayat-ayat, ya sebagian ayat-ayat. Ini wal ayat ya, malah alifnya kali pindah gitu tuh, jalbi pindah ke situ. Tiba di suwari wal ayati, sebagian surah-surah dan ayat-ayat. Allati warada, yang telah warid, an qira'ataha, bahwa membacanya, sababun, menjadi sebab, lijalbi rizki, bagi penarik rezeki, wa husulil ghina, dan terhasilnya kekayaan. Nih, kalau bahasa anonya ayat-ayat pesugihan anonya, astagfirullahaladzim, dijadiin ayat pesugihan buat narik rezeki. Ya tapi nggak apa-apa, udah mending ke situ dia baca ketimbang dia datang ke mbah mana gitu minta kaya. Bah, saya miskin bah, saya pengen kaya bah. Kata mbahnya, lagu aja dari dulu begini-begini aja. Jadi nih dikasih kita nih apa aja tuh surah-surahnya, ya yang sering yang telah warid, dia bisa datangin sebab-sebab penarik rezeki dan terhasilnya kekayaan. Suratul Waqi'ati, tuh yang pertama surah Waqi'ah. Udah dah Waqi'ah, mantep banget Waqi'ah. Nggak percaya, cobain dulu, amalin dulu. Itu sama dinamakan surat al-ghina, surah kekayaan. Tuh namanya aja udah begitu surah Waqi'ah. Surah kekayaan. Ente baca Waqi'ah, lihat artinya apa Anda? Tentang kiamat. Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi suatu kejadian, yakni apabila terjadi kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus laisa liwaq'atiha kadzibah, yang tidaklah waktunya itu bisa didustakan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah qafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja ubusatil jibal. Terus sampai nanti ujungnya buat balasan orang di neraka seperti apa, di sorga seperti apa, gitu. Lah iya, lah ngapa jadi ngarepin duit tuh pada. Tapi begitu, hadisnya begitu. Justru ketika kita baca Waqi'ah, mestinya tambah yakin bahwa kiamat ada. Maka kita udak aja akhirat. Orang yang udak akhirat, fa insyaallah dunianya Allah cukupin. Man dabbaro amro dinihi, dabbarallahu lahu amro dunyahu. Orang yang dia perbaiki urusan agamanya, maka Allah akan bagusin urusan dunianya. Jadi begitu. Waqi'ah. Jadi baca ya baca, insya Allah. Ada sih sebetulnya sanadnya gitu. Iya ya. Belum dapat ilham buat ngasih nih.
Ada surah Waqiah, surah Yasin untuk itu. Ada. Insya Allah sanadnya mutasil. Ada itu. Mau? Baca dulu dah baca. Kali aja ntar nemu anunya, binggonya. Sebab ada. Kita dulu pernah sama guru kita tuh, Hadratus Syekh Abdul Hamid Hussein. Kita disuruh datangnya tuh nggak boleh barengan, nggak boleh ada barengan. Datang. Tapi di bulan tertentu. Nanti bulan ini aja ya datang. Buat ngambil satu ijazah amalan. Namun ijazahnya kita berani kagak berani tuh ngamalin. Karena memang takutnya tuh kita diarti pelamitan. Takutnya namanya kita masih bejat ya, nên takutnya pelamitan. Artinya gini, orang tuh mau kita kata, Masya Allah, ente itu punya itu, punya handphone, cakep banget itu handphone. Lah, emang demen? Kita, lah, nggak apa-apa, bawa, begitu. Itu bisa begitu orangnya. Gua kan, lah kalau setan gangguin, lah kita jadi ntar ngakalin orang mulu. Kayak bukan hipnotis tapi ya begitu, ada itunya itu ya. Ada amalan-amalan yang sampai segitunya. Tapi tertentu ngambilnya. Tergantung syekhnya ngizinin apa belum. Gitu. Kalau syekhnya belum ngizinin, belum bisa dikasih. Jadi nggak bisa ngasih sembarangan. Begitu buat gambaran doang. Kalau wakia ntar kali ntar. Ini ntar di sini ada maksudnya. Mana tadi nih ya? Ini kan tuh sama suratal bina. Wa qira'atuha minal mujarabati li sa'atir rizqi. Dan membacanya minal mujarabati termasuk daripada yang manjur. Mujarobat ya, yang udah dicoba. Ya, udah manjur li sa'atir rizqi untuk keluasan rezeki. Udah manjur udah waqiah, udah dari ujung ke ujung itu. Ya. Nih kalau umpamanya mau baca Fatihah. Fatihah ke Nabi itu, Fatihah ke sahabat Abdullah bin Mas'ud, Syekh Ahmad Dardir, itu sama guru-guru kita, udah baca itu sebelum memulai waqiah. Fatihah baru baca waqiah. Waktunya dari jam 4 ke jam 4. 4 sore sampai 4 subuh. Tapi itu terserah mau kapan aja. Kalau mau digabung Yasin ada lagi, tapi kalau enggak udah itu waqiah aja. Antara itu yang boleh baca deh. Antara jam 4 ke jam 4. Habis Isya yang baca enggak apa-apa. Habis antara maghrib dan Isya baca enggak apa-apa. Belum baca Fatihahnya ke situ tadi. Kemana? Lupa ya udah biarin. Nasib. Kayaknya lupakan ini rekamannya diutus. Ani bedi Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ati, surah waqi'ah, kulla lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, tidaklah ia ditimpa faqatun, kepakiran, abada, selama-lamanya. Kagak bakal miskin orang baca waqi'ah rutin tiap malam. Bener ente coba, enggak percaya, baca dah, Masya Allah. Waruya annahu, dan diriwayatkan bahwasanya beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, lama
maridha Abdullah bin Mas'udin ini ya. Maridullah Marido Abdullah ibn Mas'ud maksudnya. Lana sawab lama marido Abdullah bin Mas'udin. Kurang enak kalau bahasanya lama maridallahu ibna Mas'udin. Ketika Allah memberi sakit kepada kurang enak bahasanya. Kurang etikanya. Kayak enggak begitu nih. Lalasab marido Abdullah bin Mas'udin. Maradahu alladhi tuwfiya fihi. Dan diriwayatkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud lama marido Abdullah bin Mas'udin. Lama marido tatkala sakit siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Maradahu yang sakitnya itu maradahu alladzi tuwfiya fihi. Sakit yang mengarah kepada kematiannya. Adahu Utsmanu bin Affan radhiyallahu anhu. Maka menjenguknya sahabat Utsman, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Faqala maka beliau berkata, dan ini Sayyidina Utsman berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma tashtaki?" Apa yang engkau keluhkan? Qala dzunubi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Dzunubi dosaku, ya Allah." Yang dipikirin dosa. Begitu orang sahabat Nabi yang luar biasa. Amalan-amalan yang kemarin dijelaskan. Beliau separuh mut, kita segunung Uhud kagak ngejar. Ya, Masya Allah. Masih takut dosa. Itu udah pede banget. Qala maka berkata sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan, "Ma tashtahi?" Apa yang kau inginkan? Qala maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Rahmata Rabbi, rahmat Tuhanku." Qala kata Sayyidina Utsman ibn Affan, "Ala amuru laka bitabibin." Kalau bahasa kita dokternya gitu ya. Apakah engkau mau aku perintahkan untukmu seorang dokter? Maksudnya gue panggilin dokter ya gitu. Kalau bahasa kitanya apa yang enak kalau bahasa Indonesia kalimatnya? Maukah engkau aku panggilkan dokter gitu aja kali ya. Kalau secara ini kan ala amuruka, maukah engkau aku perintahkan untukmu seorang dokter? Maksudnya Anda panggilin dokter ya. Qala maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, "At-tabibu amrodoni." Dokter yang bikin saya sakit. Iya, enggak usah dokter dah. Dokter yang bikin saya sakit. Ini kelas tinggi ya. Bukan kelas kita nih. Kita jangan gaya-gayaan. Ini enggak berobat enggak. Allah ngasih saya sakit. Biarin. Allah yang nyembuhin. Enggak, dia enggak ngomong Allah kasih saya sakit. Allah yang nyembuhin anak. Anak nggak perlu ke dokter. Justru anak ke dokter jadi menggantungkan kepada dokter anak. Padahal Allah yang nyembuhin. Anda takut rusak tauhid anak. Gaya nih orang tuh banget dalam ya kan. Belum kelas kita belum begitu. Imam Syafi'i aja waktu sakit suruh berobat mu gurunya. Sabar bukan berarti kagak berobat. Gitu. Ntar ada kelasnya masing-masing. Qala ala amuru laka bi ata'in. Kata Sayyidina Utsman, ala amuru laka, maukah aku perintahkan untukmu bi ata'in dengan pemberian harta. Gue utus orangnya buat bagi duit lu ya. Banda gue kan banyak, gue bagi lu ya. Bahasa kasar begitu deh. Qala maka sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata la hajata li fihi. La hajata, tidak ada butuh li bagiku fihi di dalamnya. Di dalam pemberian harta tersebut kagak mau, saya kagak butuh gitu. La hajata li fihi, saya enggak butuh itu dalam bahasa kitanya. Qala maka
Beliau berkata, yakunu libanatika min ba'dika. Ya, ini adalah untuk anak perempuanmu min ba'dika setelah kematianmu, kata Sayyidina Utsman. Qala atakhsha ala banatil faqra, dikata gitu sama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Atakhsha, apakah engkau khawatir ala banati al faqra, atas anak-anak perempuanku bahwa dia bakal fakir? Kalau bahasa kitanya, apakah engkau khawatir anak-anakku bakal fakir? Gitu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau melanjutkan, inni amartu banati, sungguhnya aku memerintahkan anak perempuanku, anak-anakku, biqiraati suratil waqi'ati, untuk membaca surah waqi'ah. Kulla lailatin, setiap malam. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Sama hadis di atas tuh ya. Ini panjangnya begini kisahnya. Man sapa wong qara'a sing maca gitu ya. Man qara'a, barang siapa yang membaca kelawan surat al-waqi'ah. Barang siapa yang membaca surah waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusibhu, tidaklah ia ditimpa faqatun abada, kefakiran selama-lamanya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, suratul waqi'ati suratul ghina. Surah waqi'ah adalah surah kekayaan. Faqra'uha wa'allimu, la'alla shawab, faqra'uha wa'allimuha wa auladakum. Ini makanya penting kita kadang pakai selain talaki sama guru, kita kalau ngaji kitab cetakannya beda-beda, ada untungnya. Ini kita cetakan nih, salah susah cross-checknya. Tapi ini kalau dari kalimat ini kan faqra'uha wa'allimuha, itu ya, auladakum. Jadi lalasok kurang hadomir kayak faqra'uha wa'allimuha. Faqra'uha, maka bacalah oleh kalian akan hak, yakni suratul waqi'ah. Maka bacalah oleh kalian surah waqi'ah, wa'allimuha, dan ajarkan surah waqi'ah itu auladakum, kepada anak-anak kalian. Wa anhu, dan darinya pula, yakni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, allimu nisa'akum, ajarkanlah anak istri-istri kalian surat al-waqi'ati, surah waqi'ah. Fa innaha suratul ghina, maka sungguhnya waqi'ah itu adalah surah kekayaan. Jadi baca, ajarin, suruh bini kita baca surah waqi'ah. Jadi dia punya duit ntar, jadi nggak minta lagi sama kita gitu. Lah kagak, urusan duit dia, duit kita ada di dia gitu. Jangan abong-abong, dia punya duit kita kagak bagi, nggak boleh. Aduh, ya, harga diri seorang laki adalah bekerja. Ya, tatkala dia malas bekerja, maka dia kehilangan harga diri. Ya, kan lain. Kagak, kalau kata kita nggak mesti bekerja, iya artinya benar, kasab, artinya nyari nafkah. Waqala masrukun at-tabi'i, berkata Masruk, Imam Masruk at-tabi'i, seorang tabi'in. Man sarrahu, barang siapa yang ingin an ya'lama ilmal awwalina wal akhirina, an ya'lama, bahwa ia mengetahui ilmal awwalina wal akhirina, ilmu awal dan ilmu akhir, ilmu orang-orang dulu sama ilmu orang-orang belakangan.
mantap dia punya ilmu. Fal yuwazib, maka hendaklah ia melazimkan ala suratil waqiati, atas membaca surah waqiah. Lazimin surah waqiah, dapat ntar ilmu awwalina wal akhirin. Ya, ilmu laduni. Ya, cuma belajar ngaji, waqiah, dua kagak ngaji-ngaji. Anda mau dapetin ilmu ini. Ngaji tuh, ngaji. Ikhtiarnya tetap ada. Wa an amali salafi salihi, dan di antara amal salafus saleh, annahum, bahwasanya mereka yaqrauna sobahan, mereka membaca sobahan di pagi hari, wa ba'dal asri, dan setelah asar, wa indan naumi, dan ketika tidur, wa yahsunu ba'da qiraatiha, dan membaguskan setelah bacaannya, yakni suratul waqiah nih, an yaqra'a hadad du'a, bahwa mereka membaca doa ini. Ya, baca doa ini. Doanya di bawah, lu baca sendiri. Ya, ini enggak usah diatin dah doa mah ya. Doa ya. Doa yaqra'u ba'da suratil waqiati. Doa setelah membaca surah waqiah. Allahumma sun wujuhana bil yasari wala tuhinna bil iqtari fanastarziqa talibi rizqika wa nasta'tifa syirara khalqika wa nastaghila bihamdi man a'tana wa nubtala bidammi man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi illa laka fasunna anil hajati illa ilaika. Masya Allah. Jadi kasarnya begini, ya Allah, engkau udah pelihara saya biar saya kagak sampai hina, maka jangan ampe, bahasa kasar gitu, jangan ampe saya minta kepada orang yang masih minta sama engkau. Artinya ngarepnya apa? Kepada Allah. Jangan ampe kita minta kepada sesuatu yang masih minta mah Allah. Jangan sampai minta sama manusia. Mintanya sama engkau aja. Masa engkau tega biarin saya begini? Gitu bahasa kasarnya nih. Ya kalau apa namanya, ngeluhnya. Kan boleh ngeluhnya mau Allah. Justru kita itu kalau doa begitu. Malahin, ngerengek. Bahasa kasar, ya Rob, engkau udah jaga diri saya. Masa engkau hinakan saya dengan meminta kepada hamba. Sedangkan hamba masih minta sama engkau. Lalu terus, masa engkau tega mencegah permintaan saya gitu. Jadi itu bahasanya begitu tuh, enggak minta kan, enggak minta telak, enggak. Itu bahasa orang-orang soleh itu begitu kalau minta. Enggak per-peran. Makanya sebagian orang soleh kagak baca yang doa duha itu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau emang wadimot jadiin BHS. Begitu ya. Masya Allah. Maksa gak rohani. Iya. Allahumma mana tuh? Bijudika wa fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Salasan 3 kali bacanya. Lanjut, Allahumma ghdina bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim lam wa sallam. Kan sholat depannya. Fil madi ketemunya madi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab.